masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat di kemudian hari dan dapat dilancarkan kegiatan kita pada hari ini. Untuk mengawal kegiatan, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi disiplin positif dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Salawat serta salam selalu kita ikhtiarkan, selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Pertama, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas keluangan waktu dan tenaga untuk dapat menghadiri kegiatan berbagi praktik baik saya selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Langsung kemawon, langsung saja untuk menyingkat waktu, kita atau saya pribadi akan menyampaikan terkait disiplin positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Ini ini profil saya, nama saya Daruslim, pangkat golongan ruang, jabatan saya di sini sebagai guru ahli muda, kepala sekolah sekaligus mendapat tugas tambahan menjadi kepala sekolah di SD Negeri Lebak, terus mulai kerja di SD Negeri Lebak. Pendidikan terakhir saya S1 Penjaskes, dulu belum ada PJOK, dulu belum ada pendidikan jasmani, masih pendidikan jasmani dan kesehatan. Ada dua dulu, pendidikan jasmani dan kesehatan dan pendidikan jasmani dan rekreasi di Universitas Negeri Jakarta. Pangapunten, saya lama kuliahnya, saya masuk 2000, lulus 2007 karena memang beberapa hal yang memang saya tidak bisa atau tidak boleh mengambil kuliah lebih dari 18 SKS karena padatnya kuliah reguler di kampus saya. Ya, langsung saja saya mulai dari diri. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada acara hari ini telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi, mendidik, menuntun putra-putri panjenengan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, dan menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil belajar Pancasila. Jadi karakter ini yang memang menjadi pokok atau tujuan utama yang memang sedang kita galak. Jadi pendidikan karakter ini kenapa kok digaungkan pendidikan karakter? Urusannya dengan ini profil belajar Pancasila, terwujudnya profil belajar Pancasila yang memang menjadi tujuan dari kurikulum yang sedang kita jalani, yaitu kurikulum merdeka. Ya, ini rasio panjenengan semuanya atau Bapak Ibu sekalian, saya yakin
pasti rata-rata di atas 6 sampai 10 tahun sudah pernah mengabdi, entah itu sebagai status guru tidak tetap apapun, sudah menjadi guru ASN. Jadi saya yakin ketika rasio lama, mungkin ada yang masih 0 sampai 5 tahun pasti lebih tinggi. Nah, paling 1-2 ya. Tapi rata-rata antara 6 sampai 10. Bahkan ada yang lebih dari 20 tahun, ada ya? Ada. Jadi luar biasa pengabdian panjenengan terhadap anak-anak. Artinya bahwa ketika pengabdian panjenengan sudah lama, panjenengan juga sudah memiliki pengalaman yang luar biasa yang patut ditularkan kepada teman-teman yang lebih muda, termasuk saya. Karena pengalaman itu tidak bisa didapat saat ini, tapi pendahulu kita pasti punya pengalaman yang memang kita minta untuk ditularkan ke kita. Ini salah satunya. Saya juga berbagi praktik baik terkait hal tersebut. Ya, budaya positif. Langsung kita masuk ke dalam materi, yaitu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan baik yang positif ya, yang bermuara pada kebajikan. Jadi intinya budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan. Terus berikutnya, budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan diyakini dapat menumbuhkan karakter murid dalam mewujudkan, kembali lagi, profil pelajar Pancasila. Saya yakin panjenengan semuanya sudah paham, sudah mengerti isi dari profil pelajar Pancasila ini. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan dari pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kata kuncinya ada di pembelajar sepanjang hayat dan nilai-nilai Pancasila. Jadi mempelajari sepanjang hayat, terus ada nilai-nilai Pancasila yang ada di dalamnya yang kita sampaikan. Ini dimensinya, ini profil pelajar Pancasila. Dimensinya yang utama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis dan kreatif. Oke, untuk memecah suasana, sebelum saya melanjutkan materi, monggo Bapak Ibu melakukan gerakan yang begini, menyatukan dua kepala tangan, monggo. Ya, oke. Ya, sudah dilakukan ya, digandengkan. Ya, digandengkan seperti ini, ya. Tidak usah, duduk saja, tidak apa-apa. Digandengkan begini, ya. Ini jempol kanan atau kiri yang di atas? Kiri. Ada yang kiri, ada yang kanan. Ya. Sekarang di tengah lepas. Dengan lepas langsung. Masih sama? Yang sekarang mencoba untuk dilepas lagi dan merubahnya posisi jempolnya. Monggo, 1, 2, 3. Gimana rasanya? Aneh, wagu, gitu, janggal, kayak ada yang tidak pas. Saya yakin seperti ada yang kok ini sih gitu rasanya. Nah, terkait hal tersebut, ya, ini sehubungan dengan konsep budaya positif dan perubahan paradigma.
apa yang kita jalani selama ini. Mungkin nyaman yang jempolnya di atas, atau nyaman yang jempolnya kiri di atas atau kanan, yang terbiasa begitu enak-enak saja. Tapi ketika spontan untuk merubah, rasanya pasti beda. Sama dengan perubahan paradigma. Jadi konsep budaya positif yang ada sebenarnya adalah terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua adalah disiplin positif, nanti akan berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, terus motivasi perilaku manusia, posisi kontrol keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi apa yang kita lakukan selama ini ternyata ada paradigma perubahan. Kita dituntut sekarang untuk melakukan perubahan dengan kurikulum yang ada. Ini, perubahan paradigma adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Selain itu, hadirnya paradigma juga mempengaruhi manusia dalam hal berpikir, bersikap terhadap semua hal. Paradigma dapat berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Memang untuk merubah paradigma itu atau kebiasaan atau suatu keyakinan yang sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun, sudah lama dalam proses kita mendampingi putra-putri kita, murid-murid kita, untuk bisa mendapatkan hal-hal positif di kemudian hari dan masa depannya, tidak mudah. Merubah paradigma itu butuh proses dan butuh kekuatan atau keyakinan, karena paradigma ini adalah suatu keyakinan. Ya, perubahan paradigma. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma lama. Yang paling terlihat pembelajaran yang berpusat pada guru, bergeser atau berubah dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mengedepankan diferensiasi pembelajaran sehingga murid dapat belajar sesuai kebutuhannya dan sesuai dengan kodratnya guna mewujudkan kembali lagi profil belajar Pancasila. Paradigma berhubungan erat terhadap teori kontrol, nanti akan dijelaskan. Kembali lagi ujungnya atau target utamanya adalah profil belajar Pancasila. Jadi kekuatan ini, kekuatan paradigma ini yang harusnya kita manfaatkan untuk bisa kita merubah paradigma yang sudah tertanam, yang sudah kita yakini nilai-nilai kebajikannya, berubah ke arah yang lebih baik. Karena sebelumnya berpusat kepada guru, rata-rata ya, sebagian besar begitu, berpusat kepada guru. Nah, yang ada di kurikulum Merdeka ini, kurikulumnya sekarang berpusat kepada murid. Jadi kita sebagai fasilitator, kita sebagai pelayan, kita sebagai pemenuh kebutuhan murid. Nih, miskonsepsi tentang teori kontrol. Sebelumnya tadi nah, ini berhubungan erat. Perubahan paradigma ini hubungannya erat dengan teori kontrol. Ya. Miskonsepsi atau perbedaan persepsi yang seharusnya kita jalan. Yang pertama adalah ilusi. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Pasti ilusinya pertama adalah guru itu mengontrol murid, dan itu wajib. Tapi tidak sepenuhnya adalah
bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Apa yang terjadi di kegiatan kita sehari-hari, guru itu cenderung menjauh. Pokoknya kudu ini, aturannya begini, kamu harus disiplin, kamu harus taat peraturan. Tapi dengan membuat murid merasa bersalah, contoh memberikan hukuman, memberikan teguran, kritik, kamu itu gak pernah mau benar, akan menguatkan karakter. Nanti kita akan bahas kenapa kritik itu kadang-kadang tidak menguatkan karakter. Terus berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat belum tentu. Jawabannya dari nomor 2 dan nomor 3 ini belum tentu. Nanti kita lihat konteksnya di belakang. Contoh penguatan itu dengan pujian atau dengan memberikan hadiah, dengan memberikan reward kepada anak-anak. Yang kedua ini dengan memberikan punishment atau hukuman kepada anak-anak. Ini nanti membangun atau tidak? Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, baik di kehidupan kita sehari-hari, di rumah. Saya yakin kita sebagai orang tua, kita orang dewasa, kita mempunyai lingkungan sekitar, misal anak-anak atau di lingkungan pendidikan kita di sekolah. Ayo, harus begini. Kata-kata yang sering dipakai di berhak memaksa ini adalah harus, wajib. Wajib membuang sampah di tempat, wajib melakukan kegiatan piket dan sebagainya yang nantinya akan berkembang pesat atau berpengaruh terhadap miskonsepsi ini, salah pemahaman, ya. Ini sebenarnya yang terjadi pada beberapa kurun waktu belakangan. Kesadaran akan pentingnya paradigma yang ada dan berkembang sangat penting untuk menyadari bahwa pendekatan stimulus respon cenderung melihat perilaku seseorang sebagai reaksi langsung terhadap rangsangan eksternal. Ini teori stimulus respon. Stimulus responnya adalah ini. Kita bandingkan dengan teori kontrol. Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas kebutuhan berbeda. Jadi pada realitas stimulus respon ini menganggap bahwa realita kebutuhannya sama. Tapi pada teori kontrol tidak sama. Terus berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Ini berikutnya yang ini, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi di stimulus respon ini selalu menganggap bahwa sudut pandangnya harus sama. Kalau begini nanti jadinya begini. Tapi pada teori kontrol tidak seperti itu. Kalau misal ini gampangnya kita mengumpamakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini kalau stimulus respon. Tapi kalau
1 tambah 1 memang 2. Nah, perbedaan sama dengan atau adalah dengan memang. Memang itu bisa berkembang, bisa 1A, 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 ini kalau pada teori kontrol itu bisa 2A, 2B, 2C, 2D dan seterusnya, berkembang berdasarkan pemikiran dari masing-masing orang. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama pada stimulus respon. Hubungannya dengan yang atas, kita berpandangan sama, kita berusaha untuk mengubah orang lain juga sama. Kalian harus sama sudut pandang kalian. Tapi pada teori kontrol tidak, pandangannya atau sudut pandangnya tidak sama. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol itu menyatakan perilaku buruk itu sebagai satu kesalahan. Sambil monggo di adanya itu hijau janjinya itu monggo santai mawon kita Terus berikutnya adalah kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia ini berbeda. Jadi perilaku memiliki tujuan. Bahkan orang yang melakukan kesalahan pun memiliki tujuan. Terus berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi misal contoh, panjenengan bisa mengatur saya. Tapi pada teori kontrol tidak, orang lain tidak bisa saling mengatur. Terus berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, kitalah sebagai kontrol diri sendiri. Berikutnya ini terkait pemaksaan pada orang lain. Orang lain juga tidak bisa memaksa pada kita di teori kontrol. Nanti akan saya bagikan PDF-nya. Jadi paling tidak jadikan punya oleh-oleh untuk bisa dipelajari lagi. Pada intinya atau pada akhirnya, stimulus respon ini dipandang belum bisa memaksimalkan disiplin positif yang kita akan terapkan. Nah, ini disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang telah diyakininya. Jadi setiap orang punya nilai-nilai yang diyakini dirinya sendiri, tentunya nilai-nilai kebajikan, untuk melaksanakan apa yang diyakininya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara dalam penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa penghargaan maupun dukungan. Jadi harapannya disiplin positif ini memberdayakan atau menumbuhkan kesadaran murid supaya mereka belajar untuk bertanggung jawab dengan tidak menggunakan penghargaan maupun hukuman. Jadi memunculkan yang ketiga ini, seorang guru memiliki tujuan untuk menumbuhkan disiplin pada murid dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri masing-masing. Nah, ini monggo nilai-nilai kebajikan.
universal, yaitu nilai-nilai yang telah disepakati dan diyakini bersama. Oke. Terlepas dari latar belakang suku, agama, ras, dan aliran kepercayaan ini. Dan ini sudah ada di 6 dimensi profil belajar Pancasila. Terus ada tambahannya disiplin, jujur, menghormati orang lain, atau toleransi, kesehatan, keselamatan, dan seterusnya. Nilai-nilai kebajikan ini akan muncul, akan tercermin dalam kebutuhan dasar manusia yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Kebutuhan dasar manusia yaitu tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya atau apa yang diinginkan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Setiap manusia pasti mempunyai hajat, mempunyai keinginan untuk bertahan hidup. Hubungannya dengan motivasi perilaku ya. Yang kedua, kasih sayang. Setiap manusia pasti menginginkan untuk dikasihi dan disayangi, pasti gitu. Dan ini tidak bisa. Ini yang ketiga, kebutuhan atas penguasaan atau pengakuan. Jadi setiap manusia itu butuh pengakuan bahwa caranya macam-macam. Nah, kebebasan yang keempat ya, atau kemerdekaan, dan yang kelima adalah kesenangan. Pada dasarnya ini yang kita akan terapkan pada diri kita sebagai pendidik atau sebagai guru untuk memandu atau mengetahui dasar-dasar kebutuhan dari apa yang dilakukan anak-anak didik kita atau murid-murid kita. Dari 5 ini pasti kalau ada contoh, ada salah satu siswa di satu kelas ini kerjaannya iseng aja. Kita cocokkan dengan 5 ini. Kita cari dulu apa yang kira-kira menjadi kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ini dari 5 ini pasti ada motivasi perilakunya. Jadi apa yang dilakukan semua orang, bahkan anak-anak, mereka pasti mempunyai motivasi. Entah itu negatif yang dilakukan, entah itu positif. Jadi munculnya motivasi ini karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi atau tidak didapatkan secara optimal. Ini motivasi intrinsik, motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi dari dalam diri. Terus yang kedua, ekstrinsik. Jadi contoh, untuk menghindari hukuman-hukuman atau ketidaknyamanan dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kalau kita lihat yang ada di sekeliling kita tentang murid-murid kita, ada yang sudah mempunyai motivasi sendiri karena dia sudah mempunyai mimpi dan mempunyai cita-cita. Aku pengen menjadi tentara, misal. Dia sudah mempunyai jiwa-jiwa seperti itu. Biasanya kalau seperti itu kita lebih mudah untuk mengarahkan atau membimbing. Ayo kalau jadi tentara itu gimana ya? Begini. Nanti akan muncul motivasi intrinsik terhadap perilakunya. Tapi
ketika ada motivasi ekstrinsik dalam motivasi perilaku manusia atau anak-anak didik kita, ini tercipta karena biasanya ada aturan. Bahkan kita pun kadang-kadang nggak jauh ketika kita naik kendaraan. Kalau sudah muncul motivasi intrinsik dalam diri, Allah eman-eman sirah neng toko ndak ada, gak enek sing bakul sirah, pakai helm. Tapi ketika ini nganggo helm atau pakai helm, timbang difoto kena etilang, karena akan takut hukuman ini tadi. Jadi dua perbedaan yang mendasari atau memotivasi perilaku manusia. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan atau yang belum paham. Kita lanjut ya. Oke. Ini tadi hukumannya. Ya. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman ini sifatnya mendadak dan spontan. Yang kedua, murid tidak dilibatkan hanya dari guru. Yang ketiga, hukuman berupa fisik atau psikis. Contoh, ini yang berupa hukuman nih. Contohnya hukuman ketika murid datang, kamu ini terlambat lagi. Atau, ayo kamu push up. Itu hukuman. Karena sifatnya tadi pasti spontan, tidak ada direncana. Yang namanya hukuman itu tidak mungkin kita rencanakan. Besok saya mau menghukum ini aja. Tidak mungkin dengan merencanakan itu. Karena sifatnya mendadak tadi. Ada anak yang susah banget diatur. Ya, kamu keluar dari barisan, berdiri tengah lapangan. Itu hukuman. Saking mungkin jengkelnya. Tidak bisa ditonton, ini spontan. Saya yakin karena Bapak Ibu guru ini niatnya baik untuk mendisiplinkan. Tapi ketika bocah kok nggak ada nurut-nurutnya sama sekali, akhirnya begini, spontan, wes duduk, sudah berdiri di depan kelas, itu hukum spontan. Karena tidak mungkin direncanakan. Anak membuat kesalahan tidak mungkin merencanakan, tapi muncul secara alamiah. Kembali lagi ke kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi tadi. Nah, ini hukuman. Ini konsekuensi. Ya. Konsekuensi ini sifatnya terencana, disepakati. Murid tidak dibuat, ya. Jadi murid tidak dibuat tidak nyaman. Ya. Sikap guru selalu memonitor. Jadi muridnya setengah nyaman. Maksudnya tidak dibuat tidak nyaman ini. Mungkin ada anak yang nyaman dengan konsekuensi, mungkin ada anak yang tidak. Biasanya terencana dan disepakati ini karena sudah ada peraturan atau tata tertib. Ini mungkin jenengan jaga deh. Murid tidak dibuat tidak nyaman. Setengah-setengah, ada yang nyaman, ada yang enggak, karena terpaksa menjalani aturan atau tata tertib. Ada gitu. Jadi tata tertib yang ada ini kadang-kadang memaksa murid untuk tidak nyaman melakukannya. Konsekuensi ini diberikan ketika contoh peraturannya, kalau membuang sampah sembarangan wajib atau dikenakan sanksi atau konsekuensi menyapu halaman, itu konsekuensi. Contoh, ada siswa yang belajar atau datang ke sekolahan terlambat. Karena kamu datang terlambat, konsekuensimu kamu harus tinggal di dalam kelas selama jam istirahat untuk mengejar ketertinggalan keterlambatan tadi. Itu konsekuensi.
Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi yaitu proses memunculkan atau menumbuhkan sikap solutif dalam diri siswa atau yang dalam siswa menyelesaikan masalah. Jadi memunculkan atau menumbuhkan sikap solutif. Kata kuncinya di sini nih, sikap solutif. Yang kedua adalah kolaborasi antara murid dan guru. Sebenarnya panjenengan saya yakin sudah pernah melakukan restitusi, cuma tidak tahu namanya itu restitusi. Saya yakin. Contoh, ketika ada anak berbuat salah, panjenengan ajak diskusi. Kamu salah apa? Terlambat kan? Harusnya gimana? Tidak terlambat. Terus untuk supaya tidak terlambat, kamu besok pengennya apa? Bangun lebih pagi Pak, terus berangkat lebih awal ke sekolah. Ini sudah bagian dari solutif. Tapi untuk anak-anak sekolah dasar, saya yakin untuk memancing sikap solutif atau menimbulkan solusi dari dalam diri anak-anak ini sendiri tidak mudah, terutama untuk kelas bawah. Kelas 1, 2, 3 kudu dilus to sayo piye gitu ya. Nah, ini diciptakan untuk kolaborasi. Jadi nggak bisa guru menentukan restitusi ini sendiri, harus berdiskusi dengan murid atau siswa. Sudah pernah, saya yakin panjenengan sudah pernah melaksanakan restitusi, cuma tidak paham namanya. Oh malah tiba atau ternyata itu restitusi yang saya lakukan selama ini. Nah, contoh terkait tugas, ayo gimana? Ya Pak, nanti saya kerjakan jam istirahat. Yakin bisa selesai, bisa. Itu restitusi, bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi anak sadar melakukan kesalahan dan berusaha menemukan solusi untuk membenahi. Itu restitusi. Saya yakin banget. Contoh kalau di kegiatan olahraga, Pak saya terlambat, ya terus kamu pengennya ikut olahraga. Nah kalau sudah terlambat, saya ini Pak, nanti saya minta materi sama teman. Oh iya, itu restitusi. Beda cerita ketika kalau sudah terlambat bagaimana? Pak harus lari Pak 1 menit 1 putaran. Itu konsekuensi. Sampai di sini paham ya? Ya kita lanjut. Ya. Posisi kontrol guru. Restitusi ini erat kaitannya dengan posisi kontrol guru. Artinya apa yang jenengan lakukan sebagai pengontrol, seperti di konsepsi awal tadi, guru sebagai kontrol. Ini jawabannya. Mengumpulkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan membimbing murid? Bagaimana dan mengapa? Ini pertanyaan refleksi untuk kita. Jadi kita harus kita berusaha untuk merefleksi diri kita. Apakah sudah melakukan penerapan disiplin ini di ruang-ruang kelas? Jadi yang kita lakukan, kita berharap ini sudah dilakukan efektif, berpusat, memerdekakan dan membantu. Dengan restitusi yang kita lakukan seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya tadi, kita sudah berusaha untuk memerdekakan dan memandirikan dengan menuntun siswa untuk dapat menemukan solusi atas dirinya sendiri. Ada ya. Yang pertama adalah menghukum seperti yang saya sampaikan tadi.
menggunakan kalimat fisik, menggunakan hukuman fisik maupun non fisik atau verbal. Penghukum senantiasa mengutarakan bahwa sekolah memerlukan sistem, nah ini hukuman. Tadi kejadiannya penghukum itu tiba-tiba spontan, mungkin ada pekerjaan lagi banyak-banyaknya, ada aja anak yang bikin masalah, otomatis wajar karena setiap manusia punya keterbatasan kesabaran, keterbatasan kontrol emosi setiap manusia memiliki. Kapan? Ya ini ketika kita menjadi penghukum. Ini kita biasanya dalam kondisi-kondisi yang padat kegiatan dan segala macam, terus penghukumnya ini luar biasa keluar. Atau di rumah lagi ada halangan, atau ada repot, ada masalah di rumah, ada yang bikin masalah, biasanya gampang tersulut. Ini 5 posisi kontrol yang pertama dalam hukum. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu cenderung merasa dihakimi atau dijudge. Pada posisi ini biasanya guru bersuara, ngomongnya pelan. Walah ini kok begitu aja kamu terus salah terus. Apalagi kamu bikin salah lagi. Ini anak akan merasa tidak nyaman dan bersalah. Yakin ini membekas sepanjang hidupnya. Pernah, karena satu kejadian saya pernah masuk ke ruang BK hanya gara-gara ikat pinggang. Ketika zaman saya sekolah dulu masuk ruang BK, guru BK-nya ngomongnya enak, halus, tapi sakit hati saya. Ini yang paling bahaya dari pembuat merasa bersalah. Jadi ketika memperlakukan atau memberikan pembinaan kepada anak-anak, memang orang tua, anakku salah nggak diseneni, dituturi. Tapi kadang-kadang pemilihan bahasa yang tidak pas atau tidak tepat ini berpengaruh anak menjadi tidak nyaman dan punya rasa bersalah yang amat sangat luar biasa. Lanjut, ini akan membekas. Saya yakin panjenengan selama jadi murid pernah ada guru sing sowan, tidak pernah marah. Tapi ketika beliau memberikan arahan tertentu, memberikan nasihat tertentu, sebenarnya kalau ini kalau wakil ngomongnya wahus, pernah ya ada ya, Bapak Ibu sekalian, saya yakin pernah. Ini posisi kontrol dulu yang kedua. Ini yang ketiga. Nah ini sekarang sedang tren guru itu kayak tempat. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol. Tetap ada jaraknya, tetap ada batasnya. Batasannya jelas melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi positif di sini berupaya menjaga hubungan baik antara guru dan murid. Guru posisi teman, menggunakan hubungan baik dan tidak humor ya. Jadi dan humoris biasanya sambil guyon sambil bercanda. Nah, ini mempengaruhi seseorang. Ini yang mungkin akan timbul ketika kita menggunakan posisi kontrol guru sebagai teman. Kemungkinan yang akan muncul, kita enak sama anak-anak kita, sama murid-murid kita, hubungannya dekat.
diajak ngobrol bisa, diajak diskusi bisa. Gagal ini tidak, tapi ada kemungkinan terburuk. Siswa atau murid kita akan mengandalkan kita. Alah, santai, guruku CS, guruku prank. Iya pasti, guruku asik. Karena anak-anak sekarang begitu. Akhirnya ketika dia melakukan kesalahan, ayolah bu, santai bu, tenang aja, boleh sih. Pasti lah. Biasanya anak SMP, SMA ke atas begitu. Anak SD kalau sebagai teman, anak-anak masih cenderung menjaga jarak. Saya break dulu, saya tak minum rokok. Lanjut ya. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman. Ada yang sudah pernah berjalan sebagai teman. Banyak biasanya kalau teman-teman olahraga ini yang dipilih. Gitu kan? Teman-teman olahraga ini yang sering dipilih. Terus teman-teman guru kelas besar. Karena sudah bisa dirangkul anak-anak seperti ini. Kelas kecil belum? Atau malah kecil sekali yang kelas 1, kelas 2, ayo kita mainan dulu ini kontrolnya. Maka kadang-kadang anak-anak melunjak, itu gitu. Efek negatifnya ini, ya, ini memantau. Posisi kontrol berikutnya yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Berarti mengawasi pada suatu saat kita masih kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Ini tahapan lebih tinggi daripada posisi teman. Posisi kontrol ini memang biasanya kita pakai di sebagai pemantau itu untuk anak-anak rata-rata SD. Ayo aturannya gimana? Ayo sanksinya apa kalau melanggar? Itu panjenengan sudah pernah menjalani posisi sebagai pemantau. Ayo kalau terlambat kalian harus ngapain? Gitu. Panjenengan sudah pernah jadi pemantau. Ada nggih? Nah ini. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Ini posisi kontrol yang terakhir, di mana guru tersebut berbuat sesuatu jangan di negatif ya. Bersama dengan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk mendapatkan atau menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi berbuat sesuatu ini bisa dibilang untuk ngajari murid menjadi solutif itu tadi dan bertanggung jawab. Jadi kita ngajak siswa kita atau murid kita untuk diskusi atau kolaborasi dalam memecahkan masalahnya. Ngaten nggih? Ya. Oke. Nah, ini caranya menerapkan restitusi tadi. Sudah tahu restitusi langkahnya. Kita hubungkan dengan posisi kontrol sebagai manajer. Penerapan restitusi ini bisa berjalan ketika kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol dulu sebagai manajer untuk menciptakan keyakinan kelas atau sekolah guna menerapkan segitiga restitusi. Jadi ini nanti kita gunakan untuk penerapan segitiga restitusi. Restitusi kita sudah paham, posisi kontrol manajer kita sudah harus
berada di posisi itu untuk menciptakan keyakinan kelas dulu sebelum masuk ke segitiga restitusi. Ini dia. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan. Jadi kesepakatan yang diyakini bersama oleh murid dan guru dalam lingkup sekolah, mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang berorientasi pada profil Pancasila. Yang ketiga, berdapat memunculkan motivasi intrinsik pada murid. Yang keempat, terciptanya kondisi kelas yang nyaman dan kondusif, menumbuh kembangkan perilaku tanggung jawab, dan yang terakhir mendorong terciptanya lingkungan belajar. Saya yakin menjadikan, ini kebetulan saya sudah melihat di kelas 6 yang panjenengan tempati ini, kelasnya Bu Murni, sudah banyak keyakinan kelas yang terpampang atau tertempel di dinding kelas. Jadi ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang sudah ditempel, ada nilai-nilai sikap. Tapi kesepakatan yang diyakini ini menjadi keyakinan kadang-kadang masih menggunakan bahasa yang seperti tata tertib atau aturan. Contoh, wajib membuang sampah pada tempatnya. Itu belum menjadi keyakinan kelas, baru kesepakatan. Levelnya sekarang dari kesepakatan naikkan lagi untuk menjadi keyakinan kelas. Contoh, menghilangkan kata wajib dan dilarang. Biasanya yang sudah ada dilarang membuang sampah pada tempat yang sembarangan, atau dilarang membuang sampah di laci. Ya, itu kalimatnya dirubah dengan kalimat yang positif. Buanglah sampah pada tempat sampah, harus jelas. Nah, buanglah kan masih kalimat perintah, ini belum termasuk kesepakatan. Membuang sampah pada tempat sampah, kata kerja aktif. Itu yang diminta sebenarnya. Jadi keyakinan ini bersifat yang universal tadi. Jadi saling menghormati, itu keyakinan kelas. Contoh, saling menjaga keselamatan, itu sudah keyakinan kelas. Terus berikutnya, saling mengingatkan, itu sudah keyakinan. Jadi hindari penggunaan kata-kata wajib, harus, dilarang. Hindari untuk membuat keyakinan kelas ini. Nanti akan tercipta restitusi yang panjenengan harapkan. Nah, ini muncul pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas atau sekolah? Jadi ketika bahasa yang digunakan masih ada kata-kata wajib, dilarang, harus, itu masih berupa peraturan. Wajib hadir di sekolah 15 menit sebelum memulai pelajaran. Ini peraturan. Keyakinannya apa? Datang tepat waktu. Simple, tapi universal artinya. Nah ini jawabannya ada di sini. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, bias, tapi universal. Tidak bisa dinilai. Tidak ada patok
patokannya tidak ada ukurannya, patokannya adalah diri sendiri. Ya. Yang kedua, kalimat positif mudah diingat. Ini tadi, kalimat positif mudah diingat. Saling menghormati, datang tepat waktu, itu keyakinan teman. Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga keselamatan, ini keyakinan. Berupa pernyataan-pernyataan universal nilai-nilai kebajikan. Jadi selalu nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, memunculkan motivasi intrinsik. Yang terakhir keempat, memunculkan motivasi intrinsik. Nah, ini peraturan kelas atau sekolah bersifat tegas. Nek salah, kalau salah ya salah. Ada sanksi atau konsekuensinya. Ini peraturan. Merujuk pada ajakan yang bersifat positif, sebelumnya sudah positif. Terus larangan yang bersifat negatif. Ini tadi. Larangan itu kan biasanya kalimatnya negatif. Ini mohon dihindari. Nah, masih terdapat hukuman atau konsekuensi dan penghargaan. Biasanya yang tertib, yang patuh, oke, dikasih hadiah. Berprestasi dikasih hadiah ini. Masih terdapat unsur-unsur ekstrinsik karena tadi seperti yang di awal tadi, menjalankan atau menghindari atau tidak melakukan sesuatu karena ada hukuman atau hadiah. Akhirnya timbul motivasinya ekstrinsik. Tapi kalau sudah di sini sudah intrinsik, karena sama-sama meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan itu penting untuk dijalankan dan dilakukan. Ini hasil akhirnya, ujungnya segitiga restitusi tadi. Ini teori dari Diane Person dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Bagaimana cara melaksanakannya? Segitiga restitusi ini dapat diterjemahkan sebagai suatu proses untuk ini dilakukan guru atau orang tua untuk dapat memunculkan solusi dari anak atas kesalahan dan mengajarkan bertanggung jawab. Ketika anak membuat kesalahan, anak itu bisa menemukan solusi untuk memecahkan masalahnya. Dan itu memang harus kita bimbing anak-anak untuk menciptakan hal tersebut. Jadi kita memandu, kita menuntun anak-anak untuk bisa mencari solusi atas kesalahan. Jadi anak paham tanggung jawab, anak-anak tidak merasa terbebani atau merasa dihakimi ketika membuat kesalahan. Ini langkah-langkahnya segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Identitasnya kita stabilkan dulu. Dari teori kontrol, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh,
menstabilkan identitas itu contohnya anak-anak memahami bahwa oh iya saya stabil dulu, ya. Terus oh iya pelakunya saya. Jadi nanti fokusnya akan berkembang anak-anak sadar dulu. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yakin dua ini sudah menjenengan lakukan. Yakin saya. Karena di era sekarang kita tidak bisa kamu begini, tidak bisa, bocah tidak akan nurut sama kita. Yakin sih. Kalau penurut karena takut apa? Hukuman selanjutnya ketika melawan. Ya. Jadi ini validasi tindakan salah. Jadi anak memvalidasi dirinya sendiri. Oh iya aku salah. Oh iya saya salah. Saya melakukan kesalahan. Kesalahan saya apa? Mereka akan mencari, mereka mengeksplor dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah anak paham bahwa dirinya bersalah, diyakinkan kembali dengan motivasi internal yang ada pada dirinya. Kalau kita tidak yakinkan setelah anak ini validitas atau validasi tindakan yang salah, anak hanya berhenti di situ. Mereka tidak yakin bahwa mereka mau berubah. Mereka tidak yakin bahwa mereka mau menjadi lebih baik. Karena apa? Tidak kita yakinkan. Kita tidak kirim, kita tidak arahkan untuk mereka meyakini dirinya sendiri untuk berkembang. Ini teori tentang menstabilkan identitas. Bagian dari dasar. Jadi dasarnya untuk melakukan segitiga restitusi tadi adalah ini, mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Gagal bukan artinya dia gagal untuk mendapatkan motivasi perilakunya tadi, tapi gagal menerapkan apa yang diinginkan dalam kebutuhan dasarnya tadi. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan, ada yang tidak tepat. Kalau tidak mengkritik dia, kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi. Ketika kita mengkritik anak yang dalam identitasnya gagal tadi, dikritik, ditegur, tidak diajak menstabilkan identitasnya tadi, dia tetap di strata yang gagal. Aku gagal, aku salah, saya orang bersalah. Akhirnya begitu anak merasa bahagia. Kalau tidak ingin menjadi, kalau kita ingin menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Contoh, yakin panjenengan yang pertama ini sudah pernah menjalankan. Kalau ada anak yang contoh berantem, saya nggak cari siapa yang salah, saya nggak cari siapa yang benar. Ayo cerita di sini. Ini salah satu bentuk menstabilkan identitas. Jadi yang sudah panjenengan lakukan ini sudah benar, tinggal menyempurnakan. Saya yakin yang jenengan lakukan ini sudah mengalami proses ini. Ayo, ini duduk. Saya tidak peduli siapa yang salah, siapa yang benar. Saya tidak perlu tahu itu. Yang penting di sini tuh ngobrol, diskusi. Ini salah satu kata-kata yang kadang-kadang
bisa menstabilkan identitas. Contoh begitu ada murid kita yang berbuat kesalahan, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, Pak. Jadi oh iya, aku salah, sebenarnya juga wajar. Jadi anak sudah bisa mewajarkan dirinya sendiri, tapi harus tetap diingatkan. Tapi alangkah lebih baik masuknya ke sini. Validitas tindakan yang divalidasi. Ayo, tadi kamu ngapain? Salah, Pak. Salahnya kenapa? Datang terlambat, Pak. Oh, datang terlambat. Gak apa-apa. Tapi lebih baik datang tepat waktu. Ini validasi tindakan yang salah. Jadi anak tidak merasa paling berdosa atau paling bersalah. Makanya di PNN itu ada kegiatan yang menurut saya pembelajarannya adalah mungkin kata-katanya agak ngeri, 3 dosa pendidikan. Dan salah satunya ketika kita menghakimi anak dengan luar biasa itu adalah salah satu tindakan dosa pendidikan, bullying verbal. Jadi dengan mengungkapkan kata kamu pasti punya alasan melakukan, kenapa melakukan itu, dengan dipancing begitu anak akhirnya akan bercerita, anu loh Pak, ya tadi saya diolok teman saya. Dan yang sering terjadi di sekolah-sekolah pasti dari dulu sampai sekarang, lok-lokan namanya orang tua. Lah saya diloknya duluan Pak, saya diajak duluan pakai nama orang tua. Ya saya kamu boleh membela, mempertahankan sesuatu yang baik, mengingatkan, tapi tidak dengan cara yang melebihi batas. Ini validasi tindakan salah. Yang kedua adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Otomatis sikap yang baru ini adalah sikap yang positif yang mempunyai nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nih, kamu harus begitu, tapi harus ada yang ditambahkan. Boleh kamu begini, boleh kamu marah. Validasi tindakan yang salah itu sudah masuk ke validasi. Boleh kamu marah, wajar kok. Itu satu paket biasanya validasi tindakan yang salah dengan menstabilkan identitas ini kadang-kadang satu paket kita lakukan berulang supaya benar-benar identitasnya stabil dan tindakan kesalahannya tervalidasi dengan maksimal, dengan sempurna, dengan baik. Akhirnya setelah anak, oh ya Pak saya salah, harusnya saya tidak begini. Ini yang kita harapkan. Teori kontrol menyatakan pada kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1. Dan tingkah laku yang salah telah divalidasi yang tadi di langkah kedua, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi ketika langkah pertama tadi menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah tadi sudah terlaksana dengan baik, atau saya yakin begini, panjenengan pasti sudah bisa menilai, oh iya, dari raut wajahnya putra putri atau anak-anak didik kita atau murid-murid kita paham, oh iya ini anak ngerti. Biasanya contohnya anak-anak ini, ya Pak, saya salah. Sudah mulai nunduk cari pandangan ke bawah. Itu dia sudah memvalidasi bahwa dirinya salah. Tapi kalau contoh
Ada anak yang ketika kita menerapkan segitiga restitusi, yang masih mencari-cari zaman di atas. Lalu itu dia belum siap untuk diyakinkan. Jangan ulang lagi proses yang sama. Istilahnya ini nggak bisa kita lakukan sekali langkah satu yang langkah dua. Untuk menjauh karena kita di lingkungan sekolah dasar, di sekolah dasar kita nggak bisa sekali tok. Untuk ini validasi tindakan yang salah dan menstabilkan identitas kita tidak cukup satu kali karena anak belum terbiasa untuk menggali diri. Tapi kalau jenengan sudah sekali saja dapat unsur pernah melakukan segitiga restitusi, nanti anak kita pancing sebentar gitu aja, ya Pak saya nanti begini-begini. Anak akan mempunyai nilai yang telah dilakinya. Ini contohnya, ketika langkah pertama dan langkah kedua sudah terlaksana, ini nanti anak akan siap ditanya, kira-kira contoh kalau kita di sini ada anak melakukan kesalahan, memukul temannya, kira-kira nak, apa yang kamu yakini dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Harus saling menjaga, Pak. Harus saling melindungi. Ini sudah muncul. Terus ke depan kamu pengennya apa? Pengennya gimana? Berusaha apa? Lebih baik lagi. Itu sudah jawaban yang luar biasa, tanpa hukuman, tanpa hadiah atau penghargaan. Dan akhirnya muncul secara internal. Jadi sekarang kita urusannya ketika kita melakukan hukuman yang luar biasa, sempat terjadi beberapa kasus bahwa hukuman itu akan berefek pada anak, baik jangka pendek maupun jangka panjang, membekas. Saya dulu di saya dulu SMP. Kalau teman-teman di SD sudah ada satu guru luar biasa. Aksara Jawa itu ketika guru masuk, setiap guru masuk, ayo maju satu, ayo maju. Langsung bunyi gurunya, Bapak tindak pasang nulis aksara Jawa di papan. Pegang kapur itu tangannya begini, nggak pakai lama. Sudah. Saya sebel ya luar biasa sama guru. Nah, hukuman yang seperti itu akan membekas dan masuk ke dalam ingatan. Bahkan guru yang baik sekalipun akan masuk ke dalam ingatan loh. Wong kae jan malu suapan. Nanti kalau saya jadi orang tua saya mau kayak gini. Lanjutkan ya. Ini apakah ada pertanyaan? Mungkin panjenengan masih bertanya, Pak gimana caranya atau gimana penerapannya? Ya, monggo. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Kita pernah pakai mic, Pak. Monggo. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Tadi di slide awal Bapak mengatakan tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam merubah perilaku siswa. Seberapa besar dari motivasi ekstrinsik dan ekstrinsik tadi yang paling besar yang mana? Atau kita bisa memberi motivasi yang mana? Diri sendiri atau dari luar? Kalau mungkin diri sendiri, kita hanya bisa adalah mengikuti. Kalau dari luar kita sebagai guru harusnya lebih bisa menekankan motivasi tersebut. Terima kasih. Memang kadang-kadang
ini tak motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Ketika ekstrinsik dengan imbalan atau penghargaan atau hukuman atau sanksi, ini nanti efeknya jangka pendek. Hanya saat itu saja. Contoh, panjenengan melakukan hukuman ke anak-anak, berusaha mendisiplinkan anak-anak. Terus kamu begini-gini, ya Pak, malu. Nanti seminggu balik lagi Pak. Ketika anak-anak sudah diyakinkan dengan nilai-nilai, ini nanti akan kita maksimalkan untuk anak bisa menggali potensinya, kekuatannya yang diyakini. Jadi tugas kita adalah menuntun, bukan memberikan garis. Kita menuntun bahwa kita berusaha menuntun, mengarahkan, menggiring, bukan wajib begini. Kita menggiring anak untuk bisa menimbulkan motivasi intrinsik yang ada pada nilai-nilai yang diyakininya. Ini akan lama karena anak-anak sadar bahwa menjaga kesehatan atau menjaga teman itu penting. Bahwa menjaga teman itu penting, menjaga kekuatan itu penting. Ya, kekuatan yang diyakininya loh. Balik lagi ke nilai-nilai universal tadi. Bentar. Ini yang mendasari anak-anak berbuat kesalahan. Pasti ada di salah satunya. Cerminannya ada pada perilakunya, baik itu negatif ataupun positif. Tapi ketika kita berusaha memasukkan unsur-unsur ini ke dalam pemikiran anak-anak, otomatis nilai ini yang diyakini sebagai motivasi supaya tidak melakukan kesalahan, karena bahwa unsur positif itu lebih bermakna daripada dia hanya sekedar mengejar kebutuhan dasarnya. Ada yang bisa menambahkan lagi mungkin atau pertanyaan lagi? Monggo Bu. Langsung saja deh Bapak. Ini baru saya hadapi kemarin. Jadi anak-anak itu ada tugas ujian praktik. Kemudian saya beri feedback untuk diperbaiki. Tetapi responnya itu kurang baik. Jadi anak-anak itu merasa dikerjain gitu. Masa masih kurang aja sih Bu gitu. Intinya seperti itu. Dan mereka itu tersinggung gitu akan hal tersebut. Padahal memang pekerjaannya itu memang masih jauh lah dari kata ideal. Misalnya ya, saya minta untuk membuat sketsa gerhana. Seharusnya ada proses terjadinya gerhana, tapi yang terjadi cuma digambar bulan, matahari sama bumi. Itu kan masih jauh. Kemudian saya beri feedback untuk diperbaiki, tapi anak-anak itu tersinggung, dan efeknya dari tersinggung itu ternyata berlarut-larut gitu. Anaknya itu jadi antipati istilahnya itu ke saya sebagai guru, dan cenderung menghindar gitu. Jadi bukan malah
sesuatu membuat dia termotivasi untuk lebih baik, tapi dia malah tersinggung dan menghindar gitu. Sampai sekarang saya masih mencari solusi bagaimana supaya dia kembali gitu. Jadi saya merasa feedback saya itu tidak malah membuat dia memperbaiki, tapi membuat dia malah down, gitu. Downgrade gitu malah. Terima kasih. Mohon diberikan solusi untuk kasus yang seperti ini. Terima kasih Bu Murni. Pertanyaan yang sangat bagus. Langsung studi kasus. Ini saya perlu validasi lagi. Ini yang harusnya kita lakukan. Ini kira-kira feedbacknya panjenengan kados pripun ke anak-anak? Panjenengan pripun ke anak-anak? Jadi itu kan dikirim dalam bentuk di videonya itu hasil akhirnya tidak ada. Sebenarnya ada proses membuat, hasil akhirnya tidak ada. Kemudian pada hari yang lain dia datang kepada saya, hasilnya itu ditunjukkan. Yaitu tadi seperti yang saya katakan jauh dari ekspektasi. Prosesnya berada tuh nggak seperti ini. Kalau seperti ini itu cuma menempel gambar, gitu. Kamu cuma menempel gambar ini, tapi prosesnya belum ada. Jadi harus diperbaiki. Prosesnya harus dimunculkan. Nanti kalau sudah prosesnya dimunculkan, baru saya istilahnya itu kerjaannya itu sudah istilahnya seperti itu. Saya bisa menangkap dari validasi tindakan yang salah atas tugas gitu. Sebenarnya tidak fatal-fatal sekali. Cuma anak-anak sekarang itu rata-rata memang anti kritik. Rata-rata. Karena sudah anak kelas 6, ini ada beberapa tahapan ya. Kalau anak TK sampai SD kelas 4, kelas 5, kata bu guru. Kata guruku begini, orang tuanya sudah tidak terpakai. Begitu anak sudah masuk ke dunia pendidikan, entah itu kelompok bermain, kata guruku begini loh. Kata Bunda Paul itu begini. Orang tuanya sudah tidak terpakai, padahal orang tuanya ya guru. Enggak, kata guruku begini. Nah, sudah mulai kelas 5 semester akhir, kelas 6 dan seterusnya sampai dengan SMP, itu sudah kata temanku dan kata orang sekitar. Kan teman gua aja begini, sudah teman gua aja begini tidak apa-apa. Paling nanti kalau dimarahi bareng-bareng. Ini proses yang jenengan sudah lakukan terhenti di sini tuh. Ya, ini sebenarnya tidak terhenti sih. Ini contoh gitu. Saya coba memberikan contoh solusi atau contoh diskusi. Nah, sini kira-kira tugas yang diminta itu seperti apa? Coba jelaskan ke Bu Guru atau jelaskan ke Bu Guru. Coba yang diminta tugasnya seperti apa? Bu, anak-anak mesti ada anunya gitu. Bu, membuat begini apa tadi? Sketsa sederhana. Membuat sketsa sederhana. Terus kemarin Bu Murni menyampaikan apa? Anak-anak nanti pasti belajar mengingat kembali. Jadi memang ini jenengan berusaha mengingatkan apa yang panjenengan minta dulu sebelum divalidasi. Salah obat. Intinya gitu. Ketika sudah anak menyampaikan pendapat, nah kalau permintaannya begitu, kalau tugasmu seperti ini, kira-kira pripun, kira-kira gimana? Nanti anak akan menjawab kurang lengkap. Jadi
Yang kita harapkan jangan jawaban yang salah. Jangan sampai anak-anak sampai mengeluarkan kata-kata kira-kira pekerjaanmu gimana? Salah bu. Itu jangan sampai. Bukan salah nak, tapi belum lengkap. Nah, ketika belum lengkap, permintaannya kemarin tugasnya seperti ini. Ketika belum lengkap, harusnya gimana? Anak-anak itu nanti pasti meraba-raba. Nek melengkapi aku susah, nek gak dilengkapi ini aku jelas kurang, gitu loh. Jadi nanti yang kita harapkan adalah anak-anak berusaha yang nanti dilengkapi. Kapan mau dilengkapi? Jadi kita diskusi dari hati ke hati ke anak-anak supaya muncul ini. Terus kapan bisa melengkapi? Pernah terjadi kemarin saya sempat memberikan tugas ke anak-anak kelas 6 membuat peta persebaran suku. Ketika saya ngasih pelajaran tambahan, besok silahkan buat gambar peta Indonesia dan peta persebaran suku di Indonesia. Masing-masing sukunya atau rasnya ditandai dengan spidol berwarna atau dengan atau dikasih warna macam-macam, dikasih keterangan bawahnya. Anak-anak ini hanya digambar pulau peta Indonesia, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua, hanya digambar begitu saja. Jawa ya terisi suku Jawa, Sumatera suku Sumatera. Padahal Sumatera kan sukunya banyak. Kalimantan suku lupa saya, ada yang sih suku Dayak. Papua suku Asmat, kan banyak sebenarnya persebaran suku di Indonesia di pulau-pulau. Nah, satu kejadian, satu siswa saya ajak ngobrol, monggo tugasnya silakan dikumpulkan anak-anak. Kumpulkanlah anak-anak tugas. Pak, ini Pak tugasnya sudah Pak ya? Sebentar, coba sih. Kemarin pagi bilangnya apa? Tugasnya peta persebaran Pak. Terus kamu diarahkan untuk mencari sumber di Google atau di website Mbak. Iya Pak. Nah sekarang di Sumatera itu kira-kira ada berapa suku? Batak Pak. Nah, terus ada lagi nggak? Padang. Ya. Terus Nina, mana lagi kemarin anak menjawab, tapi paling celebu sekenaknya. Nah ini kok boleh sukunya Minangkabau. Padahal di Sumatera kan banyak loh. Tadi kamu bilang banyak loh. Iya ya Pak. Nah ini berarti kerjaanmu gimana? Tidak lengkap Pak. Ini baru Sumatera. Saya validasi tindakan kesalahan, validasi tindakan yang salah bukan cuma satu kali. Berikutnya di Pulau Kalimantan atau deretan Pulau Jawa, ini ada berapa suku? Satu Pak, Jawa. Ayah, tanya Nina, diulang lagi. Jawa, yang Jawa Barat suku apa? Sunda. Nah, ini kok betul suku Jawa atau suku daerah Jawa Timur apa? Tengger. Kayaknya berapa itu loh suku Tengger. Terus suku apa? Banyak. Itu titik ilmu sama suku Tengger gitu. Oh iya ya Pak. Berarti jawabanmu masih kurang. Ya kan? Sudah, saya sampai beberapa kali melakukan validasi tindakan yang salah dan anak biaya kurang.
Akhirnya saya menanyakan keyakinan, ya sudah, ini kamu tugasnya mau begini saja, apa adanya, atau kamu benahi? Benahi Pak. Apa? Besok Pak, ya, minggu depan. Yakin bisa membenahi? Bisa. Caranya gimana? Cari Pak nanti di Google. Nah itu. Jadi anak tidak merasa dikerjai. Ini yang pernah saya lakukan di kelas yang sama, di tugas kurang lebih yang sama, menjelaskan siklus atau persebaran itu kurang lebih sama, menggambar dan memberikan keterangan kurang lebih sama. Mungkin panjenengan kurang ini validasi tindakan yang salahnya di sini. Ini kuncinya. Jadi ketika anak atau ketika murid kita belum menggono, kalau istilah orang Jawa, belum menggono bahwa dirinya melakukan kesalahan, kita akan kesulitan untuk ini, untuk meminta perbaikan. Ini sudah stabil, ya, gagal sudah. Jenengan istilahnya putranya sudah gagal sudah. Tapi kalau divalidasi mereka masih belum manggon, kalau orang Jawa belum menerima, belum menggono kalau dia bersalah, kita nggak bisa memasukkan restitusi ini. Akhirnya terjadi pemberontakan itu tadi. Males, tugas nggak selesai. Ya begitu. Karena ininya kurang padat tuh. Ya, jadi saya senang kalau di sini ada studi kasus ini, senang saya. Jadi ini harus benar-benar matang ini. Iya. Jadi bukan nggak tepat, tapi kurang padat. Jadi anak-anak belum benar-benar, oh iya, harus tak benahi. Belum sampai ke tahap itu jenengan sudah masuk ke sini. Akhirnya miss tadi. Ada nggih, Bu? Ya, ada lagi mungkin. Ada lagi? Cukup? Saya lanjutkan. Ada pertanyaan lagi? Pas. Ya. Ini hasil akhirnya. Menurut penerapan budaya positif dengan metode segitiga restitusi disarankan dilakukan dalam menangani murid bermasalah dengan harapan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan psikologis murid karena menimbulkan motivasi intrinsik. Jadi ketika anak sudah divalidasi, tindakannya sudah, oh iya sadar, oh iya aku butuh dan saya harus membenahi. Itu yang kita harapkan, bahwa anak bisa menimbulkan semangat atau motivasi dalam dirinya untuk berbenah. Matur suwun, demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mohon panjenengan semuanya, nun sewu, saya ada beberapa pertanyaan yang panjenengan harus isi di umpan balik, sewu, umpan balik kegiatan dengan harapan memaksimalkan potensinya panjenengan untuk bisa memahami sejauh mana materi yang panjenengan terima dan rencana ke depan panjenengan seperti apa. Satu, monggo, Bu. Mas Ewu. Monggo. Ini sambil mengisi
komisi. Saya cuma bisa berharap apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini membawa manfaat dan perubahan kepada panjenengan sedoyo, terutama untuk di kelas maupun di sekolah panjenengan pada proses penerapan segitiga restitusi, supaya kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dan mendorong terciptanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari potensi kekuatan diri sendiri dan memaksimalkan apa yang telah menjadi visi kita ke depan, yaitu salah satunya mencerdaskan anak bangsa. Mungkin sambil jalan sambil mengisi nanti bisa diserahkan belakangan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih atas kerawuhan panjenengan sedoyo. Mohon maaf jika pupuh lungguh suguhnya kurang berkenan di hati panjenengan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam saya menyampaikan materi ada tutur kata yang kurang tepat, ada hal-hal yang saya sampaikan tidak berkenan kepada panjenengan sedoyo. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat, membawa berkah untuk panjenengan, baik pada kehidupan panjenengan maupun di sekolah panjenengan. Untuk mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Berdoa kami persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Matur suwun Bapak Ibu. Untuk penutup, terima kasih semuanya. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.